Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan ke-7 di semester 2, materinya aktivitas air. Kita akan belajar cara meluncur di atas air. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menuliskan cara meluncur di atas air dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan cara meluncur di atas air dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Gerakan dasar meluncur berguna untuk melatih keseimbangan tubuh di air. Apa yang dilakukan saat meluncur? Yang pertama, berdiri tegak dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Selanjutnya yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, usahakan agar jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air, posisi tubuh di atas permukaan air. Dan terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai tubuh berhenti melaju. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang Bapak sudah di kolam renang. Nah, setelah mendengar pemaparan materi bagaimana tahapan cara meluncur di atas air, sekarang mari kita perhatikan bagaimana cara prakteknya di kolam renang. Tetapi anak-anak, Bapak ingatkan kembali, untuk praktek ini bukan untuk dilakukan di rumah, tetapi cukup dibayangkan, dipahami, dan diingatkan tahapan-tahapan bagaimana cara meluncur di atas air. Tidak lama-lama, yuk kita praktekkan. Tahapan yang pertama, kita belajar gerak meluncur dengan bantuan alat, yaitu pelampung papan luncur, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya tentang alat pelampung guna mempermudah pembelajaran renang. Diawali dengan sikap berdiri dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Kedua lengan lurus dengan memegang papan luncur dan salah satu kaki menempel di dinding kolam. Nah, anak-anak, perhatikan salah satu kaki Bapak yang menempel di dinding kolam. Sudah paham kan? Yang kedua, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala ke dalam air dan sejajar dengan kedua lengan serta menjepit kedua telinga. Yang ketiga, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong yang kuat ke depan. Yang keempat, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan tenang. Mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan setelah berulang-ulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini.
Tahapan kedua, belajar gerak meluncur tanpa alat atau pelampung. Sebelum melakukannya, Bapak jelaskan terlebih dahulu posisi kedua lengan. Perhatikan kedua ibu jari bisa dikaitkan atau ditumpuk seperti kerucut. Dan posisi kedua lengan lurus dalam posisi menjepit kedua telinga. Nah, setelah memahaminya, mari kita coba. Diawali dengan sikap berdiri tegak dekat dengan dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan, lalu masukkan kepala bersamaan dengan kedua lengan ke dalam air. Yang keempat, tolakan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Posisi tubuh di atas permukaan air. Dan terakhir, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan, biarkan sampai tubuh berhenti melaju, lalu berdiri dengan pelan-pelan. Anak-anak yang hebat mudah kan melakukannya? Bapak yakin kalian pasti bisa. Anak-anak yang hebat, coba lakukan secara berulang ya. Perhatikan baik-baik gerakan pengulangan ini. Bagaimana anak-anak setelah melihat video pembelajaran tadi? Bapak yakin kalian dapat memahaminya. Nah, berikut informasi penting yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, dalam materi aktivitas air ini, peserta didik tidak melakukan kegiatan di kolam renang tanpa bimbingan guru, orang tua, atau orang dewasa. Yang kedua, peserta didik hanya melihat, mendengar, mengamati, dan memahami materi pembelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, peserta didik tetap melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang akan diberikan dalam pembelajaran ini. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Gerakan back up dan gerakan Superman. Lakukan gerakan-gerakan di atas 2 kali 8 hitungan. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak.
Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.